Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolabuddin, mahasiswa ITSN Pekalongan dari Prodi Teknologi Informasi kelas TF21B dengan nomor NIM 101210080. Kali ini saya akan memaparkan tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Komunikasi Visual. Tugas saya ialah melakukan analisis pada beberapa desain antarmuka serta menjelaskan desain antarmuka mana yang kurang sesuai digunakan berdasarkan pada teori basic design UI serta prinsip dan juga hierarki visual. Nah, berikut adalah analisis saya mengenai contoh dari gambar desain antarmuka yang diberikan oleh Bapak dosen. Oke, di sini kita mulai pada dua contoh gambar desain antarmuka pada halaman web. Kita lihat pada gambar sebelah kiri. Ini untuk tombol ikon panah kembalinya terlalu besar. Kemudian judul halaman juga terlalu kecil atau tulisan blognya itu kurang jelas dilihat. Kemudian gambar pertama dan kedua ukurannya tidak konsisten. Gambar pertama itu lebih besar daripada gambar yang kedua. Kemudian kita lihat untuk teksnya. Teks pertama dan kedua susunan warna dan ukuran yang ditampilkan juga tidak konsisten. Kita lihat pada teks yang pertama, itu ukurannya sama, namun untuk judul teksnya itu dipertebal. Kemudian untuk teks yang kedua atau yang bawahnya, itu warnanya tidak konsisten atau sedikit berlawanan lah. Judulnya berwarna atau teks judul berwarna abu-abu, kemudian teks keterangannya atau teks yang bawahnya itu warnanya biru. Nah, kalau kita lihat ini bisa menimbulkan kebingungan bagi user karena bisa jadi ini adalah link atau hyperlink ya. Apabila diklik akan menuju ke tautan tertentu. Oke, kita lihat untuk desain antarmuka halaman web yang sebelah kanan ya. Bisa kita lihat di sini tombol kembali lebih kecil daripada gambar desain antarmuka sebelah kiri. Kemudian tombol kembali dan tombol titik 3 juga ukurannya sama besar. Ini menjadi keseimbangan lah dalam sebuah desain antarmuka. Karena ukurannya juga sama besar. Kemudian judul halaman cukup terlihat proporsional karena tulisan blognya itu lebih besar. Ini membantu user untuk melihatnya lebih jelas. Kemudian gambar pertama dan kedua ini ukurannya juga sama. Apabila kita lihat secara keseluruhan dari dua gambar tersebut ini cukup enak dipandang mata. Kemudian teks yang pertama dan kedua itu susunan warna dan ukurannya juga sama atau ukuran yang ditampilkan juga konsisten. Kita lihat bahwa untuk teks judul baik teks yang awal maupun yang kedua ini sama-sama di bold atau dipertebal. Kemudian untuk teks keterangannya itu juga ukurannya sama. Namun dengan ukuran lebih kecil daripada teks judulnya. Oke, dari analisa ini bisa saya simpulkan bahwa desain antarmuka yang lebih baik digunakan atau terlihat lebih layak atau yang lebih sesuai, menurut saya sih yang sebelah
kanan ya, karena secara keseluruhan ini susunannya juga rapi. Ya, saya rasa lebih sesuai yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita lihat yang ke bawah. Ini ada 2 contoh tombol. Kalau kita lihat baik-baik, tombol ini sebenarnya sama, namun bila kita cermati, tombol login ini memiliki shadow atau bayangan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini shadow-nya itu mengikuti warna dari tombol tersebut, yaitu shadow-nya berwarna biru. Sedangkan yang sebelah kanan ini shadow-nya itu berwarna abu-abu atau lebih gelap lah. Kalau kita bandingkan, shadow sebelah kanan itu lebih gelap daripada shadow yang sebelah kiri. Kalau kita analisis, ini mungkin selera ya, mana yang lebih baik atau mana yang lebih sesuai. Kalau menurut saya ini yang lebih sesuai itu yang sebelah kiri, karena shadow yang tidak terlalu gelap itu menurut saya lebih soft dan lebih enak dipandang mata. Selanjutnya di sini kita ada 2 desain antarmuka berupa halaman login. Untuk yang sebelah kiri, kalau kita analisis atau kita lihat ada 3 tombol yang ditampilkan pada antarmuka tersebut. Menurut saya ini kurang efektif karena apabila user sedang melakukan multitasking akan kebingungan. Dia sudah berada pada halaman login namun disediakan 3 tombol dengan desain yang sama. Ini tentu akan membingungkan user karena tidak ada fokus utama bagi user untuk melakukan apa. Oke, yang selanjutnya kita lihat yang sebelah kanan. Ini sama ada 3 tombol, namun ketiganya memiliki desain yang berbeda. Kalau kita lihat, ini ada hierarki tombol ya. Ada primary button, yaitu tombol login itu sendiri, di mana primary button ini memiliki titik fokus apa yang harus dilakukan oleh user. Jadi user tidak bingung lagi dia harus ngapain karena fokus yang ditampilkan adalah login, maka tombol utama yang seharusnya ditampilkan adalah tombol login. Kemudian ada secondary button atau tombol kedua lah. Kalau kita lihat ini adalah pada tombol sign up. Jadi apabila user dalam melakukan login ini belum pernah sama sekali login, maka dia akan diantarkan melalui tombol sign up. Kemudian ada tertiary button. Tertiary button ini biasanya akan muncul atau akan dimunculkan ketika user melakukan kesalahan ataupun salah dalam menulis email ataupun password. Nah, dari rangkaian perintah tersebut melalui desain antarmuka login ini, bisa kita lihat bahwa desain yang sebelah kanan ini lebih lebih baik lah, karena titik fokus perintah yang ditampilkan lebih mempermudah user untuk melakukan aktivitasnya dan lebih efisien. Bisa disimpulkan dari kedua antarmuka login ini bahwa desain yang sebelah kanan ini lebih baik daripada desain yang lebih kiri dan lebih
layak lah atau lebih sesuai. Oke, kemudian kita lihat ke bawahnya. Ada 2 antarmuka yang menampilkan teks ya. Dimana kalau kita lihat lebih rinci lagi, ada teks judul dan teks keterangan. Apabila kita analisis bahwa pada teks judul untuk desain antarmuka yang sebelah kiri, ini agak rancu ya, karena beberapa kata di enter, kemudian menggunakan perataan tengah atau alignment center. Dan untuk kalimat atau teks keterangannya ini lebih kecil daripada teks judulnya. Ya, karena teks yang di bawahnya memang menjelaskan daripada judul daripada teks tersebut. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini kalau kita lihat lebih enak dipandang mata karena susunan teks judul itu tidak ada kalimat yang di enter atau dipindah ke bawah, sehingga dia hanya satu baris. Kemudian untuk teks keterangannya sama dengan desain yang sebelah kiri. Namun apabila kita analisis dan kita simpulkan mana yang lebih sesuai, saya rasa yang lebih sesuai ialah desain yang sebelah kanan, karena lebih enak dipandang oleh mata. Kemudian ada 2 contoh gambar desain antarmuka yang dimana di dalamnya ada tombol follow. Untuk yang sebelah kiri, ini jarak antara tombol follow dengan tombol silang ini terlalu dekat ya, sehingga apabila user ingin melakukan klik pada tombol silang ini agak kesulitan karena ukurannya pun juga terlalu kecil. Kemudian untuk sebelah kanan, ukuran tombol follow dan tombol silangnya cukup proporsional karena jaraknya tidak terlalu dekat, sehingga apabila user ingin menyentuh atau mengklik tombol silang itu lebih mudah karena tombol follow-nya tidak ikut kesentuh, sehingga lebih efisien. Nah, kesimpulan pada 2 desain antarmuka ini, saya rasa lebih baik adalah desain yang sebelah kanan karena lebih memudahkan user dalam melakukan aktivitasnya. Oke, selanjutnya ke bawah kita ditampilkan pada antarmuka yang menginformasikan bahwa user salah dalam memasukkan password atau peringatan kesalahan memasukkan password. Bisa kita analisis bahwa yang sebelah kiri ini tanda peringatan menyeluruh pada kolom untuk memasukkan password. Warnanya berubah jadi merah, baik tulisan dan kolomnya. Di sini apabila antarmuka menampilkan seperti ini, perubahan warnanya juga menyeluruh, ini user akan lebih cepat menangkap informasi yang diberikan oleh antarmuka tersebut. Kemudian untuk yang sebelah kanan, tanda peringatan kesalahan dalam memasukkan password hanya berupa keterangan teks di bawah kolomnya. Nah, kalau kita simpulkan dari analisis tersebut, desain yang lebih layak atau lebih sesuai adalah antarmuka yang sebelah kiri. Kemudian ada contoh gambar desain antarmuka
yang menampilkan informasi suatu kontak ataupun nomor telepon yang biasanya ini terdapat pada handphone Android. Untuk gambar yang sebelah kiri, ini desain tampilan warna lebih menarik karena menggunakan perpaduan warna putih dan warna ungu. Gelap terangnya terlihat cocok. Kemudian untuk kontras ikon tombol yang berada di bawah, ini mudah diidentifikasi oleh user. Apabila kita menyentuh salah satu ikon perintah yang di bawah, itu secara otomatis warna ikon akan berubah menjadi lebih terang. Itu menunjukkan bahwa ikon tersebut sedang menampilkan antarmuka yang diperintahkan. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, ini desain tampilannya terlihat monoton karena perpaduan warna putih dan abu-abu. Ini hanya alur gradasi saja ya. Putih agak gelap sedikit menjadi abu-abu. Nah, perpaduan seperti ini kurang menarik. Juga untuk tombol yang di bawah, kontrasnya agak sulit untuk diidentifikasi oleh user. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Ada gambar yang menampilkan ikon-ikon, di mana pada gambar yang sebelah kiri ini 3 ikon tersebut sangat berbeda. Yaitu yang pertama ikon jam itu merupakan ikon solid, kemudian untuk rumah dan ikon surat itu merupakan ikon outline. Nah, apabila ketiga ikon tersebut digunakan secara bersamaan pada desain antarmuka, maka ini tentu tidak menarik karena tidak menimbulkan kesan konsisten. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, ketiga ikon tersebut merupakan ikon sejenis. Nah, apabila ikon ini digunakan secara bersamaan pada desain antarmuka, ini akan lebih estetis ya, karena bisa menimbulkan kesan yang konsisten, sehingga user lebih nyaman dalam menggunakan karena ada nilai estetika di dalamnya. Maka bisa saya simpulkan bahwa yang paling sesuai dari gambar ikon-ikon tersebut apabila digunakan secara bersamaan dalam sebuah desain antarmuka, maka gambar sebelah kananlah yang paling sesuai untuk digunakan secara bersamaan. Selanjutnya, untuk yang terakhir kita diperlihatkan 2 contoh gambar desain antarmuka yang biasanya terdapat pada aplikasi pemutar musik. Bisa kita lihat kedua gambar tersebut memiliki desain yang sama ya, sama-sama menarik, perpaduan warna biru dengan putihnya pun menarik. Kemudian untuk titik fokus yang diberikan itu pada gambar-gambar lagu ataupun album yang ada dalam aplikasi pemutar musik tersebut. Apabila kita analisis untuk gambar yang sebelah kiri, ini memiliki hierarki besar kecil, ukuran, keterangan teks yang menginformasikan judul lagu tersebut. Juga ada kontras warna yang berbeda dari teks tersebut. Sehingga ketika user dalam menggunakan aplikasi ini, ia lebih cepat menangkap informasi yang diberikan pada antarmuka tersebut. Kemudian untuk gambar yang sebelah
kanan, ini tidak ada hierarki ataupun ukuran teks yang jelas ya, karena semua ukuran teksnya sama, warnanya pun terlihat sama. Jadi kita apabila ingin melihat judul lagu, kita melihat keseluruhan dari apa yang ditampilkan oleh masing-masing judul lagu tersebut, sehingga titik fokus kita agak terganggu dari analisis yang kita tinjau tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa desain yang paling sesuai ialah gambar yang sebelah kiri, karena sekali lagi ini lebih efisien, lebih mempermudah user dalam menangkap informasi yang ditampilkan pada aplikasi pemutar musik tersebut. Oke, sekian, terima kasih.